Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, Ittaqullah khairuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami, anak soleh dan solehah yang sangat kami cintai dan yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Tentu kita sangat berharap hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan kita selalu berharap kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan kita selalu berharap kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari edisi Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Imran ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini ditujukan kepada manusia setiap, tidak kepada seluruh manusia, hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitonatan min dunikum, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu di agama sebagai teman kepercayaanmu. Ini bayangkan Bapak Ibu, Allah menyeru kepada orang beriman, mengingatkan kepada orang beriman, jangan menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu, di luar agama, sebagai teman kepercayaanmu. La ya'lunakum qabala, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Jadi orang yang di luar kalangan kita, dalam arti di ulama sepakat di luar kalangan kita ini orang yang tidak beriman, walaupun mereka itu kita lihat zahirnya dekat sama kita, pandai mengambil hati kita, Allah ingatkan mereka itu la ya'lunakum qabala, mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Ini Allah yang menyatakan. Maka Bapak Ibu, ketika kita orang beriman benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, maka ketika kita ada ingin bertransaksi, ingin mengajak bisnis apapun dalam bentuknya, kita ingat Allah sudah menyatakan orang seperti ini tidak bisa kita jadikan teman kepercayaan kita. Yang namanya mitra bisnis, apalagi Bapak Ibu, menjadi tulisan kita, menjadi menantu kita, Allah sudah menyatakan Jizana min dunikum, orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu. Jangankan menjadi suami, menjadi istri, menjadi tulisan, mitra bisnis pun tidak dibenarkan di sini. Wajah itu, mereka mengharapkan kehancuranmu. Jadi orang-orang yang di luar kalangan kita lihat sepertinya, ya ini Allah yang mengatakan Bapak Ibu. Mungkin yang udah tukang gua, dari kita yang mau semuanya. Asal tidak dalam kalangan kita, ini Allah mengatakan. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Pada badatil ba'dahu, sungguh telah nyata kebencian min afwahim, dari mulut mereka. Wa ma tufi suduruhum akbar, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat lagi.
Kalau orang di sini Allah mengatakan nampak sebenarnya kebencian itu di mulut mereka dan di dalam hati mereka kejahatannya lebih dasar lagi. Tabayyana lakumul ayati kuntum ta'qilun. Sungguh telah kami terangkan kepadamu kata Allah. Ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Jadi Bapak Ibu ini Al-Imran 118 di ayat sebelumnya 113 sampai 117. Allah mengatakan perbedaan karakter ahli kitab ini masih berhubungan dengan ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani ada yang baik, ada yang baik. Ya. Ada yang sangat membenci umat Islam, ada yang menipu, memakan harta kerabat dan merusak. Ini di ayat sebelumnya. Maka hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sini Bapak Ibu. Penting memilih teman dekat adalah orang yang beriman, orang yang baik. La takhidhu fi zaman, jangan kamu jadikan mereka teman kepercayaan. Maka di keluarga Bapak Ibu hindari curhat rumah tangga kepada orang yang suka menghasut. Kalau kita yang curhat Bapak Ibu, kalau memang harus curhat juga, curhatlah kepada orang yang beriman yang kita yakini keimanannya. Kalau kita curhat kepada orang beriman, insya Allah mereka akan memberikan solusi, kemudian mereka mendiamkan persoalan kita. Tapi kalau kita curhat kepada orang bermasalah, mereka kufur akan menyala api dan informasi kejadian kita, aib kita akan tersebar di mana-mana. Lalu Allah pernah mengatakan bizanatan min dunikum. Jangan kamu jadikan orang-orang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaan. Rahasia-rahasia kita, persoalan-persoalan pribadi kita tidak akan kita sampaikan di luar kalangan kita. Allah tidak mengatakan di sini di luar agama Bapak Ibu, tapi ulama mengatakan di luar agama. Artinya orang yang seagama dengan kita, tapi kita lihat mereka tidak sungguh-sungguh menjalankan agama, maka mereka termasuk bizanatin min dunikum, orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu. Banyak Bapak Ibu hikmahnya karena kita wakasi dengan jauh begitu lebih dari 10 menit. Intinya Bapak Ibu, kalau benar-benar kita orang beriman, benar-benarlah sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang di luar kalangan kita tidak akan kita jadikan sebagai teman kepercayaan kita, tidak akan kita jadikan sebagai pemimpin kita, sebaik apapun dia, karena Allah telah mengatakan la ya'lunakum qabala, karena mereka tidak henti-hentinya menyebabkan kamu. Kalau ingin hidup tenang tentang ikuti Allah, tapi kalau tidak, Allah mengatakan mereka tidak henti-henti menyusahkanmu. Ingin hidup susah, jadikanlah orang di luar kita sebagai teman kepercayaan kita. Kalau ingin tenang, jadikan orang beriman sebagai teman kepercayaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.忘了记着，啊？对，忘记了。我刚才记住这个播了。